Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah mulai malam hari ini kita akan membahas bab baru atau kitab baru dari kitab fikih Muyassar, yaitu Khamisan Kitabul Hajj. Pembahasan yang kelima tentang kitab haji. Wa yastamilu ala sab'ati abwabin, dan di dalam kitab ini penulis akan menyebutkan 7 bab. Kemudian kita masuk al-babul awal, bab yang pertama, fi muqaddimatil haji, tentang muqaddimah haji, wa fihi masail, dan dalam muqaddimah yang disampaikan oleh penulis ada beberapa poin pembahasan yang akan beliau sampaikan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi ta'rifil haji, pengertian atau definisi haji. Maka al-hajju fil lughati, haji secara bahasa maknanya al-qasdu, bersengaja, yaitu seorang dia bersengaja pergi ke suatu tempat. Ini makna al-hajju lughatan. Jadi haji secara bahasa maknanya al-qasdu, seorang dia memang bersengaja pergi ke suatu tempat. Wa fi syar'i, adapun dalam istilah syariat, at-ta'abbudu lillah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti memang bersengaja untuk beribadah kepada Allah, bi ada'il manasiki, dengan menunaikan berbagai manasik, fi makanin mahsusin, di tempat tertentu, fi waktin mahsusin, di waktu tertentu, ala ma jaa fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dituntunkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini terkait definisi atau pengertian dari haji, baik dia secara bahasa ataupun secara istilah syariat. Baik, kemudian al-masalah ats-tsaniyah, masalah yang kedua, hukmul haji wa fadluhu, hukum dan keutamaan haji. Hukmul haji, yang pertama hukum haji, kata beliau waffaqahumullahu ta'ala, al-hajju ahadu arkanil islami wa furudihi al-idami. Haji adalah salah satu rukun Islam dan kewajiban yang paling penting. Jadi haji salah satu dari rukun Islam dan kewajiban-kewajiban yang ada dalam agama Islam al-idham, yang agung, yang penting. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran 97, Allah katakan walillahi 'alan nas, dan bagi Allah wajib untuk manusia hijjul bait, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang dia mampu mengadakan perjalanan ke sana. Wa man kafara, dan siapa yang dia kufur, tidak mau menunaikan ibadah haji padahal dia mampu, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil alamin, Allah maha kaya, tidak butuh terhadap alam ini, tidak butuh terhadap semua makhluknya. Maka di sini ketika dikatakan alan nas hijjul bait, kewajiban bagi manusia menunaikan ibadah haji, sehingga di sini para ulama berdalil, di antaranya penulis fikih Muyassar, haji ini hukumnya wajib untuk siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang dia mampu mengadakan perjalanan ke sana. Maka haji itu terkait dengan istita'ah, kemampuan. Yang terkait dengan kemampuan, nanti akan disebutkan kemampuan apa yang dimaksud. Kemudian ayat ini juga dalil bahwasanya ibadah yang kita lakukan maka itu sebenarnya
manfaatnya bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, "Wa man kafara," siapa yang kufur, dia tidak mau menunaikan ibadah haji, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya. Allah enggak butuh terhadap alam ini. Maka ibadah haji, demikian juga ibadah-ibadah yang lain, itu sebenarnya manfaatnya untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu Allah tegaskan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka ahsantum li anfusikum. Kalian telah berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa man yatazakka fa innama yatazakka li nafsi. Siapa yang mensucikan dirinya, atau maka dia telah mensucikan untuk dirinya sendiri. Demikian juga di ayat yang lain, wa may yaskur fa innahu yaskuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, ya bersyukurnya untuk dirinya sendiri. Intinya amal ketaatan, amal ibadah yang kita lakukan, manfaatnya bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kembalinya kepada diri kita sendiri. Baik, itu dalil yang pertama di surah Ali Imran ayat 97. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis fikih Muyassar di surah Al-Baqarah 196. Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maka selesaikanlah ibadah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama mengkritisi dalil surah Al-Baqarah 196 sebagai dalil yang menunjukkan wajibnya menunaikan ibadah haji. Karena paling tidak ada dua penafsiran yang disebutkan oleh para ulama makna wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tafsiran yang pertama adalah tafsiran yang digunakan oleh penulis fikih Muyassar, wa atimmul hajja wal umrata lillah, maknanya lakukanlah haji, kerjakanlah haji dan umrah untuk Allah. Maka ini dalil juga umrah hukumnya wajib karena Allah perintahkan. Adapun makna yang kedua, wa atimmu, di sini maknanya selesaikanlah. Jadi selesaikanlah ibadah haji dan umrah untuk Allah. Artinya ini bukan dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah haji itu wajib. Namun apabila seorang dia menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, maka dia selesaikan rangkaian kegiatan ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dipilih oleh penulis fikih Muyassar, maka tafsiran yang pertama bahwasanya wa atimmul hajja wal umrata lillah, ini maknanya kerjakanlah ibadah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau berdalil dengan Al-Baqarah 196 tentang hukum wajibnya haji. Baik, kemudian dalil yang ketiga, wali hadithi Ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar secara marfu, berarti sabda Nabi, buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Wa dzakara minha al-hajja, dan Nabi SAW menyebutkan di antara 5 perkara yang dia menjadi pondasi agama Islam adalah haji. Maka ini dalil dari Al-Quran, demikian juga hadis Nabi. Yang ketiga, ijma'. Maka beliau mengatakan, wa qad ajma'atil ummatu ala wujubil haji, atau umat ini sepakat akan kewajiban haji alal mustati', bagi orang yang dia punya kemampuan, marrotan wahidatan fil umr, sekali dalam seumur hidup. Maka ibadah haji itu marrotan wahidah, dia hanya sekali sepanjang hidup seseorang. Bagi siapa ini wajib? Alal mustati, bagi orang yang dia memang mampu melakukan atau mengadakan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Jadi kaum muslimin sepakat haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Baik, itu poin yang pertama terkait hukum haji. Demikian juga dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dan ijma' kaum muslimin. Baik, poin yang kedua, fadluhu, keutamaan haji. Warada fi fadlil haji ahaditsu katsiratun, terdapat
keutamaan haji dalam hadis-hadis yang banyak. Minha, diantaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, yaitu hadis Abu Hurairah secara marfu', sabda Nabi, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara satu umrah ke umrah berikutnya, kafaratun lima bainahuma, bisa menghapuskan dosa yang ada di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Muslim. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan keutamaan melakukan ibadah umrah. Ibadah umrah itu bisa menghapus dosa yang dilakukan seseorang antara umrah dia dan nanti apabila dia melakukan umrah berikutnya. Dosa apa yang dihapus? Tentu pendapat mayoritas para ulama adalah as-shaghair, dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar maka dia akan dihapuskan dengan taubat. Dosa besar akan dihapuskan dengan taubat. Dan secara umum semua kebaikan, semua amal soleh bisa menggugurkan atau menghapuskan dosa-dosa kecil. Oleh karena itu Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Kemudian hadis ini dalil keutamaan orang yang menunaikan ibadah haji dan hajinya haji yang mabrur. Hajinya haji yang mabrur. Haji mabrur itu seperti apa? Nanti dijelaskan oleh dalam sabda Nabi yang lain. Jadi haji yang mabrur itu balasannya adalah surga. Oleh karena itu setelahnya penulis fikih Muyassar sebutkan sabda Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, man hajja lillah, siapa yang haji lillah karena Allah, falam yarfuth, kemudian dia tidak mengucapkan ucapan yang seronok, ucapan yang kotor, walam yafsuk, tidak melakukan kefasikan yaitu berbuat maksiat, roja'a kayaumin waladathu ummu, maka dia akan kembali ke daerahnya, ke kampung halamannya, kayaumin, sebagaimana hari waladathu ummuhu, dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini jadikan dalil oleh sebagian ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga para ulama yang lain. Terkadang satu amal soleh bisa menghapus dosa besar. Tadi saya sampaikan bahwasanya pendapat mayoritas para ulama, Imam Nawawi, demikian juga Al-Hafidh Ibnu Rajab, serta ulama yang lain, jika ada satu dalil yang mana itu merupakan satu amal kemudian keutamanya bisa menghapuskan dosa, dosa yang dimaksud dosa kecil. Namun dohir hadis ini menunjukkan orang yang hajinya karena Allah, man hajja lillah, kemudian falam yarfuth walam yafsuk, dia tidak mengucapkan ucapan yang seronok, ucapan yang berbau pornografi, walam yafsuk, tidak melakukan kefasikan yaitu kemaksiatan, maka roja'a, dia akan kembali dari Mekah menuju kampung halamannya, kayaumin waladatu ummu, sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Bayi yang terlahir ke dunia tidak membawa dosa, dia bersih. Maka demikian juga, maka dohir hadis ini menunjukkan orang yang hajinya demikian, maka semua dosanya itu seolah-olah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini sebagian ulama berdalil terkadang satu amal itu tidak hanya menghapus dosa kecil, namun juga menghapus dosa besar. Seandainya haji seperti ini itu tidak menghapus dosa besar, maka Nabi tidak akan mengatakan roja'a kayaumin waladathu ummu, dia akan kembali sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Bayi itu terlahir tidak membawa dosa, bersih. Demikian juga orang yang menunaikan ibadah haji, walam yarfuth walam yafsuk, dia tidak mengucapkan rofath, ya, ucapan-ucapan yang seronok, demikian juga kemaksiatan, maka seolah-olah dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tadi sebagian ulama berpendapat demikian. Maka di sini boleh jadi memang benar ketika ada satu dalil yang menunjukkan satu amal kebaikan bisa menghapus dosa. Dosa apa yang dimaksud? Dosa-dosa kecil. Namun boleh jadi tidak menutup kemungkinan saking ibadah seseorang itu luar biasanya,
Maka contohnya ibadah haji misalkan man hajja lillah, hajinya benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah haji yang mabrur, yaitu ketika menunaikan ibadah haji falam yarfuth walam yafsuq. Jadi hajinya ikhlas karena Allah, maka diisi dengan berbagai amal kebaikan, maka dia kembali sebagaimana ibunya telah melahirkannya. Sehingga tidak heran Nabi katakan wal hajjur mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jadi haji yang mabrur enggak ada balasannya melainkan surga. Maka boleh jadi karena amalannya luar biasa, hajinya ikhlas karena Allah dari rizki yang halal. Demikian juga ketika menunaikan ibadah haji, seorang dia benar-benar diisi dengan berbagai ketaatan, bahkan sepulang haji maka dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi benar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa dia, baik yang kecil ataupun yang besar, sebagaimana seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Ila ghairi dzalika minal ahadits, dan hadis-hadis semisal yang lain. Maka ini poin yang disebutkan oleh penulis Fiqh Muyassar terkait hukum haji dan keutamaannya. Maka kesimpulannya haji itu hukumnya wajib, bahkan dia salah satu dari rukun Islam. Kemudian keutamaannya, balasannya surga, bisa menghapuskan dosa-dosa, baik kita katakan as-saghair, dosa-dosa kecil, atau ada kemungkinan yang lain kalau dia sebagaimana bayi yang dilahirkan ibunya, bisa juga menghapus dosa-dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian kita masuk ke al-masalah ats-tsalitsah. Masalah yang ketiga, hal yajibul hajju fil umur aktsara min marratin. Apakah haji itu wajib sepanjang hidup seseorang lebih dari sekali? Tadi sudah disampaikan ada nukilan ijma bahwasanya kaum muslimin sepakat haji itu wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Nah, di sini poin yang ketiga, beliau atau penulis Fiqh Muyassar membahas lebih lanjut, hal yajibul hajju fil umur aktsara min marratin. Apakah haji itu sepanjang hidup seseorang itu wajib lebih dari sekali? Maka kata beliau, la yajibul hajju fil umur illa marratan wahidah. Haji itu tidak wajib sepanjang hidup seseorang kecuali hanya sekali. Wa ma zada ala dzalika fahuwa tatawwu'un. Adapun lebih daripada itu statusnya haji tatawwu, haji sunnah. Misal seorang dia sudah menunaikan ibadah haji sekali, itu haji wajib untuk dia. Kalau dia misalkan ingin haji lagi, maka status haji yang kedua tatawwu, dia adalah haji sunnah. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyuhan nas qad faradallahu alaikum al-hajja fahujju. Wahai manusia, Allah telah wajibkan untuk kalian haji, fahujju, maka hajilah kalian. Maka ini juga bisa dikatakan dalil wajibnya haji. Kenapa Nabi menggunakan fi'il amr, fahujju, hajilah kalian, dan al aslu fil amri lil wujub. Kaidahnya disebutkan oleh para ulama, hukum asal perintah adalah wajib. Demikian juga Nabi tegaskan, qad faradallahu alaikum al-hajja. Allah wajibkan, Allah fardukan untuk kalian menunaikan ibadah haji. Faqala rajulun, maka ada salah seorang laki-laki yang dia bertanya kepada Nabi, akullu amin ya Rasulullah, apakah haji itu wajib setiap tahun? Faqala, maka Nabi katakan, lau qultu na'am la wajabat. Seandainya aku katakan iya, niscaya diwajibkan setiap tahun. Walammas tata'tum, dan niscaya kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan haji itu tidak wajib setiap tahun. Karena ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, akullu amin ya Rasulullah, apakah haji itu wajib setiap tahun? Maka Nabi katakan, lau qultu na'am la wajabat. Seandainya aku katakan iya, niscaya wajib. Ya, ternyata Nabi tidak katakan iya.
Kenapa seandainya wajib sepanjang tahun, ya seorang tidak akan mampu untuk menunaikannya. Kok setiap tahun ya? Boleh jadi seumur hidup juga belum tentu seorang dia menunaikan ibadah haji, apalagi haji reguler, umurnya sudah 40 tahun baru daftar. Kapan dia masa tunggunya 30 tahun ya? Mungkin keburu meninggal dunia duluan ya, sebelum dia menunaikan ibadah haji. Ini seandainya haji diwajibkan setiap tahun, maka mastata'tum, kalian nggak akan mampu untuk menunaikannya. Maka ini dalil haji tidak wajib setiap tahun. Wali anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dalil yang lain perbuatan Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahujja ba'da hijratihi ilal Madinah illa hajjatan wahidah. Nabi itu tidak menunaikan ibadah haji setelah beliau hijrah ke Madinah kecuali hanya sekali. Jadi kecuali hanya sekali. Wa qad ajma'al ulama, dalil yang lain para ulama sepakat ala annal hajja la yajibu 'alal mustati'i illa marratan wahidah. Haji itu tidak wajib bagi yang mampu kecuali hanya sekali. Maknanya sekali sepanjang hidup seseorang. Baik, itu poin yang pertama. Jadi haji itu tidak wajib kecuali marrotan wahidah fil umur, sekali sepanjang hidup seseorang. Kemudian pembahasan berikutnya, apakah haji itu wajib segera atau dia boleh ditunda? Misalkan seorang dia dalam kondisi sehat ya, punya finansial untuk menunaikan ibadah haji, bahkan mungkin baginya haji furoda ya, tahun itu jika daftar juga berangkat, atau mending dia tunda sajalah, saya pilih yang reguler dan seterusnya. Maka ini dibahas oleh para ulama. Maka pendapat penulis fikih Muyasar, wa alaihi, wajib baginya an yubadiro bi adaihi idza tahaqqaqat syurutuhu, segera menunaikannya apabila terwujud syarat-syaratnya. Jadi pendapat penulis fikih Muyasar, haji itu wajib dilakukan segera memang bagi siapa? Bagi orang yang tahaqqaqat syurutuhu, semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Wa ya'tamu bi ta'khirihi li ghairi udrin, dan berdosa apabila seorang menundanya tanpa udzur. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Jadi terkait apakah seorang dia boleh menunda-nunda menunaikan ibadah haji atau segera untuk menunaikannya ketika semua syaratnya sudah terpenuhi, ada khilaf. Nah, pendapat yang pertama, pendapat penulis fikih Muyasar, dan ini pendapat jumhur ulama, haji itu yajibu an yubadir, jadi wajib ditunaikan segera. Wa ya'thamu, dan seorang dia berdosa bi ta'khirihi, akibat mengakhirkan atau menunda-nunda menunaikan ibadah haji li ghairi udrin, tanpa udzur. Dan ini sekali lagi pendapat mayoritas para ulama. Adapun pendapat Imam Syafi'i, demikian juga di antara Muhammad Ibnul Hasan rahimahullah, annal hajja yajibu ala tarohi, haji itu wajib namun ala tarohi, boleh ditunda karena dia waktunya muwassa, jadi waktunya longgar. Yang penting seorang dia menunaikan ibadah haji sekali bagi yang mampu seumur hidup dia. Jadi boleh ditunda. Wala ya'tamu bi ta'khirihi, dan dia tidak berdosa kalau dia menunda-nunda atau mengakhirkannya bisartin, dengan syarat al-azm ala fi'lihi, dia punya tekad untuk menunaikannya. Jadi dia punya tekad untuk menunaikannya. Maka saya punya teman, dia bisa menunaikan haji furoda, dia kerja di Telkom, namun ketika itu ada Asian Games di Indonesia, dia harus ngurus itu. Akhirnya apa? Dia tunda hajinya tahun berikutnya. Maka kalau dia ngambil pendapat yang kedua, pendapat ulama Syafi'iyah dan yang lain, maka dia tidak berdosa. Kenapa? Dalam hal ini dia meskipun mampu, dia menundanya, dia tunaikan di tahun berikutnya. Jadi ketika itu memang ada hal yang penting yang dia harus kerjakan. Baik, kemudian
apa dalilnya bahwasanya haji itu harus segera? Kata penulis, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, menimbang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjalu ilal haji, bersegeralah menunaikan ibadah haji. Maka ini dalil yang cukup tegas dari Nabi ketika seorang dia mampu memang ta'ajjalu ilal haji. Fa inna ahadakum, kenapa? Karena salah seorang dari kalian la yadri ma ya'ridu lahu. Dia tidak tahu ma ya'ridu lahu. Ma ya'ridu lahu dalam funun dikatakan ma yatra'u wa yahdutsu lahu, apa yang terjadi padanya. Boleh jadi dia sakit ya. Boleh jadi dia nanti malah meninggal dunia ya, sebelum itu atau seterusnya. Jadi Nabi SAW tegaskan, kenapa seorang apabila dia mampu menunaikan ibadah haji untuk segera, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Karena salah seorang di antara kalian enggak tahu apa yang akan terjadi padanya. Demikian juga secara umum ibadah yang wajib itu dilakukan segera, jangan ditunda-tunda. Meskipun waktunya longgar, mau masalah sholat segera ditunaikan di awal waktu ya, atau demikian juga mengqadha puasa Ramadan meskipun waktunya muasa sampai sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya, maka hendaknya segera untuk diqadha. Demikian juga kewajiban-kewajiban yang lain. Apa ilahnya? Kenapa? La yadri ma ya'ridulah. Kita enggak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Sehingga Nabi ingatkan, ta'ajjalu ilal hajj, bersegeralah kalian menunaikan ibadah haji. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Qalil. Baik, kemudian kata beliau, waqad ruwiya marfu'an wa mauqufan, dan diriwayatkan secara marfu yaitu sabda Nabi, wa mauqufan, dan mauquf. Mauquf itu berarti perkataan sahabat. Min turukin yuqawi ba'duha ba'don, dari berbagai jalan yang saling menguatkan. Man istato al hajja falam yahujja, siapa yang mampu menunaikan ibadah haji, falam yahujja, namun dia tidak berhaji, falyamut insa'a yahudiyan wa insa'a nasraniyan, maka hendaknya dia meninggal dunia, dia boleh milih sebagai orang Yahudi atau sebagai orang Nasrani. Ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Dan wallahu a'lam bishawab, yang kuat ini bukan sabda Nabi namun mauquf, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka dohirnya perkataan Umar ini, beliau menganggap orang yang mampu menunaikan ibadah haji kok dia enggak haji, keluar dari Islam. Oleh karena itu, terkait tentang apa hukum orang meninggalkan rukun Islam, maka sebagian ulama mengatakan siapa yang meninggalkan rukun Islam, ya meninggalkan rukun Islam, maka dia bisa keluar dari Islam. Jadi baik itu seorang dia mampu bayar zakat enggak mau menunaikan zakat, orang dia wajib puasa Ramadan enggak puasa Ramadan, atau wajib haji enggak menunaikan ibadah haji, maka sebagian ulama mengatakan dia keluar dari Islam. Di antaranya perkataan Umar ini, beliau katakan, man istato al hajja falam yahujja, siapa yang mampu menunaikan ibadah haji kok ternyata dia enggak mau menunaikan ibadah haji, falyamut insa'a yahudiyan wa insa'a nasraniyan, ya boleh dia milih mati dalam keadaan orang Yahudi atau orang Nasrani. Yahudi Nasrani ya non muslim, kafir. Sehingga dohir perkataan Umar demikian. Jadi meskipun ya pendapat yang kuat tentu tidak demikian. Jadi pendapat yang kuat, pendapat mayoritas para ulama tidak demikian. Jadi intinya bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya haji itu suatu kewajiban bagi yang mampu, dia sekali seumur hidup seseorang, dan kalau mau lebih hati-hati maka jangan ditunda-tunda bagi orang yang mampu atau mampu untuk segera menunaikannya. Jadi kalau orang punya harta yang banyak ya, dapat warisan atau apa miliaran ya, dia bisa langsung daftar haji tahun itu misalnya. Ya. Maka dalam hal ini dia kondisinya sehat, anak istrinya, keluarga yang wajib dia tanggung juga, misalkan ada nafkah untuk mereka, dia haji untuk itu. Jadi dia haji tahun itu, maka ini wajib untuknya.
Dan dalam masalah ini kalau ustadz-ustadz kita lebih kenceng ya. Kalau punya rumah nggak wajib ya. Punya rumah itu nggak wajib, ngontrak nggak apa-apa tapi sudah haji misalkan. Ya. Jadi ngontrak nggak apa-apa tapi dia sudah menunaikan, ngontrak sampai meninggal dunia jadi kontraktor dia, ngontrak gonta-ganti rumah saja karena belum punya rumah, namun dia menunaikan ibadah haji karena dia mampunya demikian. Maka sebagian asatidzah kita ya demikian. Baik, kemudian al-masalah ar-rabi'ah, masalah yang keempat, syurutul hajj, syarat-syarat haji. Ini pembahasan yang penting. Yustaratu li wujubil haji khamsatu syurutin, disyaratkan wajibnya haji itu ada 5. Yang pertama al-islamu, Islam. Fala yajibu al-hajju alal kafir wala yasihhu min. Maka haji tidak wajib bagi orang kafir dan tidak sah seandainya orang kafir menunaikan ibadah haji. Li'annal islama syartun li sihhatil ibadah, karena Islam itu syarat sahnya ibadah. Maka semua ibadah itu dianggap sah apabila yang menunaikannya seorang muslim. Kok orang kafir kurban sapi 1 ton ya, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau sekarang misalkan orang dia berbondong-bondong untuk orang kafir non muslim ya, atau istilahnya nonis ya, dia dalam hal ini non Islam dia ikut kurban pun gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia masuk ke dalam agama Islam, karena li'annal Islam syartun li sihhatil ibadah. Islam itu syarat sahnya ibadah, baik itu haji atau ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua al-aqlu, berakal. Fala yajibul hajju alal majnun, maka tidak wajib haji bagi orang yang gila, baik gilanya permanen atau kambuhan. Wala yasihhu minhu fi hali junudi, maka tidak sah fi hali junudi, ketika dia dalam kondisi gila. Jadi boleh jadi orang itu gilanya kambuhan ya. Maka orang yang gilanya kambuhan ketika dia sadar dia mukallaf, maka kena beban syariat. Namun dalam kondisi gila maka dia ghairu mukallaf. Dan ini saya nggak tahu, ada nggak orang yang pergi haji orang Indonesia di sana gila? Boleh jadi ada. Stres luar biasa, bahkan tahun ini ya saya ditelepon orang yang menunaikan ibadah haji tahun ini, ada yang satu kamarnya itu sudah sepuh 71 tahun, dia sholat itu nggak pakai mukena gitu. Pokoknya dia ingatnya sholat, dia sholat di situ ya. Akhirnya ya wallahu yarhamah ya meninggal dunia ya dia. Artinya ada kondisi demikian. Jadi boleh jadi orang sampai sudah sepuh, sudah tua, stres dia, stres luar biasa, hilang akalnya. Maka kalau hilang akalnya pas haji, ya nggak sah dia. Ya, nggak sah dia. Nggak ngerti apa. Kenapa? Nggak ada niat dia. Nggak ihram dia, nggak niat dukhulul lil haji. Nggak niat ingin masuk untuk menunaikan ibadah haji. Ya, boleh jadi orang Indonesia juga ada yang demikian. Saking apa? Itu haji karena orang sudah sepuh, sudah tua, fisiknya lemah ya, akalnya juga sudah melemah. Akhirnya di sana kondisi panas banyak, stres sudah. Sebelum haji ketika datang umroh pertama sehat, tapi pas haji ini udah sakit, stres sudah. Jadi hilang akalnya. Nanti pulang ke rumah sehat lagi. Misalkan dia pulang ke rumah ditanya juga habis kemana nggak tahu misalkan ya. Nah, ini orang yang demikian dia, maka syarat wajibnya haji tidak ada untuknya. Jadi al-aqlu, orangnya harus berakal. Li'annal aqla syartun litaklif, karena berakal ini syarat mukallaf, syarat orang dia terkena beban syariat. Oleh karena itu orang yang pikun apa hukumnya? Dia bukan mukallaf. Jadi kalau kita punya orang tua, kakek, nenek kita sudah pikun, pendapat Syekh Sa'ad Al-Khoslan, dia dihukumi seperti anak yang belum tamyiz. Anak yang belum tamyiz itu kalau melakukan kebaikan maka dia bisa dapat pahala, namun kalau dia meninggalkan kewajiban, melakukan dosa, dia tidak berdosa. Jadi dia melakukan yang haram atau meninggalkan kewajiban, dia tidak berdosa. Jadi orang tua yang pikun ya, jadi sepanjang waktu sholat ya, tapi sholatnya nggak genep juga, belum selesai ya juga udah selesai dia, namanya juga orang pikun. Jadi di sini kenapa li'annal aqla syartun litaklif, jadi berakal itu syarat mukallaf.
Wal majnunu laisa min ahli taklif, dan orang gila itu bukanlah orang yang kena beban syariat. Wa marfu'un anhul qalam, diangkat darinya pena. Hatta yufiqo, hingga dia sadar, sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi al-qalamu an thalathatin, pena artinya dosa dan pahala itu diangkat dari 3 orang. Jadi orang dia tidak berdosa, demikian juga tidak dicatat pahala. Adapun tadi pendapat Syekh Sa'ad Al-Khoslan, kalau dia pikun maka dia bisa berpahala ketika melakukan kebaikan. Anin naimi hatta yastaiqidha, orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sobi hatta yablugha, anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta yufiqa, orang yang gila hingga dia sadar. Hadis yang dikeluarkan Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Sa'albani dalam Irwaul Ghalil. Maka di sini syarat kedua ini penting, al-aqlu. Jadi syarat wajibnya haji, orang itu harus berakal. Baik, yang ketiga al-bulugh, balik. Fala yajibul hajju ala sobiyi, maka haji tidak wajib untuk anak kecil. Li'annahu laisa min ahli taklif, karena dia bukanlah termasuk mukallaf. Wa marfu'un anhu al-qalam, dan pena diangkat darinya hatta yablugha, hingga dia balik. Berdasarkan hadis sebelumnya, rufi al-qalamu an thalathatin, pena artinya dosa dan pahala diangkat dari 3 orang. Lakin, akan tapi, ini catatan penting, lau hajja fahajjuhu sahihun, seandainya ada anak kecil yang haji, hajinya sah. Wayan wilahu waliyuhu idza lam yakun mumayyazan. Gimana Ustaz, bayi misalkan umur 3 tahun ya, atau 2 tahun digendong bapak ibunya haji, hajinya sah nggak? Sah. Kalau dia belum tamyiz, maka yanwilahu waliyuhu, walinya yang berniat untuknya. Jadi orang tuanya yang berniat untuk anaknya tadi. Maka kata para ulama, lakin lau hajja fahajjuhu sahihun. Kalau ada anak kecil bahkan belum tamyiz menunaikan ibadah haji, hajinya sah. Maka ada ibadah yang itu tidak sah dilakukan kecuali oleh orang yang tamyiz, kecuali 2, haji dan umroh. Haji dan umroh itu anak kecil belum tamyiz sah. Namun siapa yang meniatkannya, yanwilahu waliyu. Adapun yang lain nggak sah. Jadi adapun yang lain sholat anak belum tamyiz nggak sah, nggak dianggap dia demikian. Jadi karena dia belum tamyiz. Maka di sini wala yakfihi an hajatil Islam. Namun catatannya tidak cukup baginya untuk haji Islam. Artinya hajinya sah, namun tidak menggugurkan kewajiban dia kalau di waktu dewasa dia mampu menunaikan ibadah haji. Dia dikatakan sudah berhaji, namun bukan haji Islam, bukan haji wajib baginya. Bila khilafin baina ahlil ilm, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. 5 rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, annam ra'atan rafa'at sobiyan, ada seorang wanita yang dia mengangkat sobi, yaitu anak kecil, boleh jadi kurang dari 5 tahun padahal. Faqalat, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ali hadza hajjun, wahai Rasulullah, apakah ada bagi bayi ini ada nilai hajinya? Qala, kata Nabi, na'am walaki ajrun, iya, dan bagimu wahai sang wanita ajrun, pahala, dengan tadi berniat untuk ibadah haji dari anaknya tadi. Maka ini dalil yang menunjukkan hajinya anak kecil sobiyan itu sah. Karena Nabi katakan na'am, iya. Ketika wanita tadi bertanya, ali hadza hajjun, apakah ada nilai haji untuk bayi ini? Nabi katakan na'am walaki ajrun, dan engkau akan dapat pahala. Hadis ini sahih, dikeluarkan Imam Muslim. Kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma sabiyin hajja thumma balagha fa alaihi hajjatan ukhra. Anak kecil siapa saja yang menunaikan ibadah haji thumma balagha, kemudian dia usia balik, fa alaihi hajjatan ukhra, maka wajib baginya haji yang lain. Berarti dijadikan dalil oleh
para ulama, hajinya tadi tidak menggugurkan kewajiban dia. Jadi dia bukan haji Islam istilahnya. Wa ayyuma abdin hajja thumma utiqa fa'alaihi hajjatan ukhra. Dan budak mana saja yang menunaikan ibadah haji kemudian dia dimerdekakan, maka wajib baginya melakukan haji yang lain, yaitu haji Islam. Oleh karena itu syarat wajib haji yang keempat huriyah, orang yang merdeka. Maka budak tidak wajib haji. Fala yajibu al-hajju 'alal 'abdi, seorang budak tidak wajib menunaikan ibadah haji. Kenapa? Li'annahu mamluk, budak itu statusnya dimiliki. La yamliku syai'an, dia enggak memiliki apa-apa. Lakin akan tetapi lau hajja soha hajjuhu, seandainya ada budak menunaikan ibadah haji, hajinya sah in kana bi idni sayyidihi, kalau mendapatkan izin dari pemiliknya. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala annal mamluka idza hajja fi hali rikkihi thumma utiqa fa alaihi hajjatul islami. Para ulama sepakat seandainya ada budak menunaikan ibadah haji ketika statusnya menjadi budak, thumma utiqa, kemudian dia dimerdekakan, fa alaihi hajjatul islam, dia masih punya kewajiban haji Islam. Berarti ini mirip sebagaimana sobi, bayi atau anak kecil yang belum tamyiz menunaikan ibadah haji. Hajinya sah namun tidak menggugurkan haji Islamnya. Idza wajada ila dzalika sabilan, kalau dia memiliki kemampuan mengadakan perjalanan ke sana, wala yujzi'u anhu ma hajja fi hali rikkihi, maka tidak mencukupi haji ketika dia dalam statusnya budak. Baikala al-musannifuna wafaqahumullahu taala, penulis katakan wala yujzi'u anhu ma hajja fi hali rikkihi, maka tidak mencukupi ketika budak itu menunaikan ibadah haji fi hali rikkihi, ketika statusnya masih seorang budak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil madi, maka berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah lewat, dzakarahu, maka Nabi mengatakan wa ayyuma abdin hajja thumma utiqa fa alaihi hajjatan ukhra, budak mana saja yang haji kemudian dia dimerdekakan, maka wajib baginya haji yang lain, yaitu haji Islam. Baik, kemudian yang terakhir, syarat haji yang terakhir al-istita'ah, kemampuan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul bait, dan untuk Allah wajib bagi manusia menunaikan ibadah haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Maka faghairul mustati'i, orang yang tidak memiliki kemampuan malian secara finansial, harta, bi angkana la yamliku zadan yakfihi, di mana dia tidak memiliki zat, tidak punya bekal, yakfihi, yang mencukupinya, wa yakfi man ya'ulahu, dan cukup bagi orang yang menjadi tanggungannya. Maka haji dari sisi kemampuan malian itu enggak hanya biaya yang kita gunakan untuk haji, namun ada dua di sini, zadan yakfihi, bekal yang cukup untuk orang yang haji, wa yakfi man ya'ulahu, dan orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Kalau dia haji sendirian, punya anak, punya istri di rumah, ada bekal yang cukup untuk mereka selama dia menunaikan ibadah haji. Jadi itu maksudnya, ini maksud istita'ah maliyah. Au kana la yamliku rahilatan tusiluhu ila Makkah wa tarudduhu, atau dia tidak punya kendaraan yang akan mengantarkan dia ke Mekah dan mengembalikannya ke kampung halamannya. Jadi dia mampu secara harta, ternyata misalnya enggak ada kendaraan ke sana. Au badanian, atau kemampuan secara fisik, bi angkana saikhon kabiron, umurnya sudah tua sekali ya. Saikhon kabiron, sudah sangat sepuh. Au maridon, atau dia sakit, wala yatamakkanu minar rukub, dan tidak memungkinkan baginya naik kendaraan, enggak mungkin naik pesawat. Wa tahmilu masakis safar, atau dia enggak mungkin menanggung beratnya ketika safar. Jadi ada orang sakit, safar sekian lama, enggak mungkin dia. Maka ini tidak dikatakan mustati, orang yang mampu.
au kana tariqu ilal haji ghairu aminin, atau jalan menuju ibadah haji itu enggak aman. Ka'an yakuna bihi quta'ut turuq, misalkan ada quta'ut turuq, ada perampok, awabain, atau ada wabah, misalkan dulu ketika terjadi wabah corona, au ghairi dzalika mimma yukhafu al-hajju ma'ahu ala nafsihi wa malihi, atau hal-hal yang lain yang ditakutkan, dikhawatirkan orang yang haji, dia mengkhawatirkan keselamatan diri dan hartanya. Fa innahu la yajibu alaihil hajju hatta yastati'a, maka kondisi-kondisi ini tidak wajib baginya haji sampai dia punya kemampuan. Apa dalilnya? Firman Allah di Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani seseorang illa wus'aha, melainkan sesuai dengan wus'aha, kemampuannya. Dan istita'ah itu minal wus'i alladzi dzakarahullah, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Baik, kemudian pendapat penulis fikih Muyassar, wa minal istita'ah, termasuk kemampuan fi hajjil mar'ah, haji khusus wanita, wujudul mahram, adanya mahram, alladzi yurafiquha fi safaril haji, yang menemaninya ketika melakukan perjalanan haji. Li'annahu la yajuzu laha safaru lil haji wala li ghairihi biduni mahramin, karena tidak boleh laha, bagi wanita, melakukan safar baik untuk haji ataupun hal yang lain biduni mahram, tanpa ada mahram. Dan ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah, demikian juga pendapat Imam Ahmad. Maka terkait apa hukum wanita, misalkan ada seorang wanita, dia mampu menunaikan ibadah haji namun gak ada mahram, apakah dia wajib haji atau tidak? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, pendapat Al-Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh penulis fikih Muyassar, bahwasanya mahram bagi wanita itu bagian dari istita'ah. Jadi kalau wanita semua syarat terpenuhi namun gak ada mahram, maka dia tidak wajib haji. Nah, dia tidak wajib haji menurut Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Hanifah. Nah, pendapat yang kedua, yajuzu laha an tadhhaba ilal haji, boleh baginya pergi menunaikan ibadah haji kalau dia punya teman yang makmunah, yang amanah, yang bisa menjaga keamanan dia. Misalkan seorang wanita, dia menunaikan ibadah haji, ya, suaminya sudah meninggal, sebatang kara dia mampu, kemudian teman-temannya wanita yang lain atau tetangga-tetangganya, ya, bisa melindungi dia, aman, maka pendapat ini pendapat ulama Syafi'iyah dan Imam Malik, dia tetap wajib menunaikan ibadah haji. Dia tetap wajib menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, terkadang ya mungkin dari Kemenak kita, kalau ada seorang wanita menunaikan ibadah haji, daftar haji sendirian, diterima tidak? Diterima, ya, karena madhabnya madhab Syafi'i. Artinya selama aman, ya, selama itu ada teman yang aman sampai ke sana, maka itu tetap wajib menunaikan ibadah haji, karena mahram dalam pandangan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, selama di sana ada teman yang menjaga keamanan dia, maka itu sudah cukup. Jadi dia mahram bukan bagian dari istita'ah. Maka ini perbedaan pendapat terkait dengan hal ini. Kemudian kata beliau, wujudul mahram alladhi yurafiquha fi safaril haji, dan seterusnya. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Muslim, la yakhillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira safron atau safaron yakunu thalathata ayyamin fasaidan illa wa ma'aha abuha au ibnuha au zawjuha au akhuha au dhu mahramin minha. Tidak halal seorang wanita yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan yakunu thalathata ayyam, selama 3 hari itu. Dan biasanya kalau disebutkan perjalanan secara mutlak, perjalanan dengan kendaraan di zaman Nabi dengan onta selama 3 hari, fasaidan atau lebih, illa wa ma'aha abuha, kecuali dia harus bersama bapaknya, au ibnuha atau anak laki-lakinya, au zaujuha atau suaminya, au akhuha atau saudara laki-lakinya, au
du mahramin minha, atau mahram lainnya. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Muslim. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh penulis fikih muyasar khusus bagi wanita adanya mahram bagian dari istita'ah. Jadi kalau seorang wanita dia semua syaratnya terpenuhi, ternyata nggak ada mahram, maka tidak wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lirrajulil ladzi qala, kepada seorang laki-laki yang mengatakan inna mraati kharajat hajjatan, wahai Nabi, istriku dia menunaikan ibadah haji, dia keluar untuk menunaikan ibadah haji. Wa inni uktutibtu fi ghazwatin, padahal namaku sudah tercatat, aku akan ikut perang. Maka kada perang ini misalkan. Kemudian apa kata Nabi? Intolik fahaji ma'aha, pergi kamu haji bersamanya, temani haji dia. Maka di sini Nabi perintahkan kepada suami ini, sudah nggak usah ikut jihad, nggak usah ikut perang, temani haji istri. Faidah hajat biduni mahramin, namun pendapat penulis fikih muyasar, kalau ada seorang wanita haji tanpa mahram, fahajjuha sahih wa takunu athimatan, hajinya sah namun dia berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kita baca, kita sampaikan dalam kajian kita malam hari ini. Jadi sekali lagi, karena saya bukan praktisi haji, belum menunaikan ibadah haji, mungkin nanti untuk teknis-teknisnya yang setelah-setelahnya ya, terutama ketika manasiknya, bagi yang sudah haji bisa menjelaskan seperti apa di sana. Adapun kalau terkait teorinya ya kita baca penjelasan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.